Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama: Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Meisin sudah memeriksa keadaan Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Menurut Meisin, Sang Prabu mengidap penyakit yang bernama penyakit darah merah jambu. Penyakit itu sebagai akibat lelah berpikir. Sang Prabu kemudian memperkenalkan keluarganya satu persatu. Meisin terpaksa menolak ketika Putri Tribuana dan istri-istri Sang Prabu yang lain menawarkan untuk menjadi tabib istana. Ampun Gusti Permasuri, bukannya hamba menolak, tapi rasa-rasanya hamba tidak pantas untuk tinggal di lingkungan istana. Mengapa harus merasa tidak pantas? Kau adalah seorang tabib, kau mempunyai keahlian, dan kami semua sangat membutuhkan keahlianmu itu. Ampun Gusti Permasuri, lebih baik hamba tetap tinggal di desa Pasuruan 1. Di sanalah tempat hamba yang paling layak. Hamba hanyalah warga desa biasa. Lagi pula, hamba akan tetap setia pada panggilan hidup hamba sebagai seorang tabib. Kapan saja Gusti Permasuri menghendaki, maka hamba akan segera datang menghadap. Baiklah, usul istri-istriku memang baik. Tetapi ingat, kita tidak bisa memaksa Nyai Paricara. Kalau memang Nyai Paricara merasa lebih sreg tinggal di Pasuruan 1, itu adalah haknya. Sekali-kali kita jangan memaksa. Nah, Nyai Paricara. Iya, Gusti Prabu. Apakah kau sudah selesai melakukan pengobatan? Ampun, Gusti Prabu. Untuk sementara ini, hamba rasa sudah cukup. Hamba mohon Gusti Prabu sudi meminum obat ramuan yang telah hamba racik. Demikian pula, Gusti Prabu hendaknya mandi berendam dengan ramuan daun-daunan yang telah hamba kerjakan khusus untuk Gusti Prabu. Lalu apa khasiatnya mandi berendam itu, Nyai Paricara?
Ampun Gusti Prabu, ramuan daun-daunan untuk mandi berendam itu berkhasiat sekali untuk melancarkan peredaran darah. Tapi di samping itu, hendaknya Gusti Prabu tetap jangan sampai melalaikan menjaga kesehatan, seperti yang telah hamba kemukakan. Baiklah, aku akan menuruti kata-katamu, Nyai Paricara. Sekarang aku akan memberimu hadiah. Lihatlah, Nyai Paricara. Aku akan memberimu hadiah 1000 kepeng uang perak murni. Nah, terimalah. Ampun Gusti Prabu, sepertinya hamba tidak pantas menerima hadiah uang sebanyak ini. Terimalah, Nyai Paricara. Uang itu adalah jeripayamu. Kau pantas menerimanya. Kau seorang tabib yang mempunyai keahlian yang langka. Benar, Nyai Paricara. Kau dapat berbuat banyak dengan uang itu. Ampun Gusti Permaisuri, hamba tidak pernah memegang uang sebanyak itu. Bahkan baru kali ini hamba melihat uang kepeng sebanyak itu. Tapi ampun Gusti Permaisuri, hamba benar-benar merasa tidak pantas untuk menerimanya. Jangan begitu, Nyai Paricara. Ini adalah hadiah dari seorang raja. Kau harus menerimanya. Ampun Gusti Prabu. Baiklah, hamba akan menerimanya. Tapi bolehkah hamba mengusulkan sesuatu? Usul mengenai apa? Coba katakan. Hamba tidak dapat menerima seluruh hadiah yang Gusti Prabu berikan kepada hamba. Hamba usul 2/3 bagian dari hadiah ini akan hamba bagi-bagikan kepada fakir miskin atas nama pemerintah Majapahit. Ampun Gusti Prabu, hamba mohon ampun jika sekiranya usul hamba ini kurang berkenan di hati Prabu. Oh, begitu. Baiklah. Aku dapat menerima usulmu itu. Kau boleh membagi-bagikan 2/3 bagian dari uang kepeng ini kepada fakir miskin atas nama pemerintah Majapahit. Dan kukira usulmu itu sangat bijaksana. Nah, sekarang terimalah, Nyai Paricara. Dengan rasa haru, Meisin menerima pemberian sang Prabu. Maka setelah semuanya selesai, Meisin mohon diri. Putri Tribuana mengantarkan sampai ke pintu depan ruang pribadi raja. Sang Ramapati segera menyambutnya, dan selanjutnya mereka pun bergegas meninggalkan gapura ruang pribadi raja. Sang Ramapati dan Meisin bergegas melangkah menyusuri lorong-lorong. Di tengah perjalanan, Sang Ramapati menghentikan langkah-langkahnya. Pembesar kerajaan Majapahit itu menatap Meisin dengan penuh maksud-maksud tersembunyi. Bagaimana, Nyai Paricara? Apakah kau sudah berhasil mengobati penyakit Gusti Prabu? Ampun Gusti Ramapati. Mudah-mudahan saja apa yang telah hamba usahakan berhasil dengan baik. Mudah-mudahan saja dalam 3-4 hari ini penyakit Gusti Prabu sudah dapat sembuh sama sekali. Syukurlah kalau begitu. Oh ya, Nyai Paricara, apakah kau tidak merasa malu berjalan bersama-sama denganku? Mengapa hamba harus merasa malu, Gusti? Justru hamba merasa bangga karena dapat berjalan bersama-sama dengan seorang pembesar kerajaan. Mari Gusti, mari silakan. Lihat baik-baik Ratanja. Kau harus ingat jenis daun-daunan ini. Yang ini adalah untuk ramuan mandi berendam. Sedangkan yang ini untuk ramuan minuman. Jangan sampai keliru. Sampai kapan Gusti Prabu harus menggunakan ramuan daun-daun ini, Kakak? Nyai Paricara. Kau dapat memberikannya sampai 21 hari. Ramuan ini sebenarnya hanyalah sekedar untuk menambah daya kekuatan tubuh.
Dan ramuan-ramuan ini sama sekali tidak berbahaya. Siapapun boleh menggunakannya. Apakah kau yakin penyakit Gusti Prabu dapat sembuh, Nyai Paricara? Apa kau sudah lupa pesan-pesan yang telah diamanatkan Bapak Wong, Ratanca? Kita hanya boleh berusaha saja. Mengenai sembuh tidaknya penyakit seseorang, kita tidak mempunyai wewenang apa-apa. Serahkan saja semuanya itu kepada kehendak Yang Maha Kuasa. Dengan begitu, kita dapat bekerja secara lebih baik, dengan perasaan enteng, tanpa harus dihinggapi rasa kesombongan. Ya, kapan kau akan kembali ke Pasuruan 1? Aku tidak bisa lama-lama tinggal di tempat ini, Ratanca. Aku harus segera kembali ke Pasuruan 1. Mungkin besok pagi aku berangkat. Mengapa buru-buru? Kau bisa tinggal di sini barang beberapa malam lagi. Jangan buru-buru pergi. Aku masih sangat kangen padamu, Kakak. Nyai Paricara. Aku masih rindu. Jangan pergi buru-buru, Kak. Tinggallah barang beberapa malam lagi. Aku mempunyai banyak tugas di Pasuruan 1, Ratanca. Aku tidak boleh melalaikan tugasku hanya untuk bersenang-senang sendirian. Ya, tapi kan boleh saja tinggal barang beberapa malam lagi di Majapahit. Kau kan mempunyai wakil-wakil di sana. Ayolah, jangan buru-buru pergi. Baiklah, Ratanca. Aku sendiri sebenarnya juga masih sangat kangen padamu. Sudah lama sekali kita tidak berkumpul seperti ini. Baiklah, aku turuti permintaanmu. Tapi aku hanya bisa tinggal diam di sini 2 atau 3 malam lagi. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, begitu. Jadi kita masih bisa berkumpul di sini. Kita masih bisa berbincang-bincang tentang Bapak Wong. Ratanca, kelihatannya kau kerasan sekali tinggal di rumah kediaman Gusti Ramapati ini. Ya, semula aku tidak kerasan. Tapi akhirnya aku dapat menyesuaikan diri. Sebenarnya enak juga tinggal di lingkungan istana seperti ini. Dan lagi, Gusti Ramapati orangnya sangat baik. Beliau sangat menghargaiku. Dan beliau sangat memperhatikan perkembanganku di sini. Kukira kau masih terlalu muda untuk bisa memahami seluk-beluk kehidupan istana seperti ini. Kau harus berhati-hati. Apa yang dapat membuatmu senang sekarang, belum tentu akan selamanya begitu. Bagaimanapun juga, kau harus tetap waspada. Ingat apa yang telah dipesankan Bapak Wong. Kita harus bersikap biasa-biasa saja. Jika kita sedang dalam keadaan susah, ingatlah bahwa masih banyak orang lain yang lebih susah dari kita. Sebaliknya, jika kita dalam keadaan senang dan bahagia, kita harus selalu ingat bahwa hal itu tidak akan selama-lamanya terjadi. Senang dan susah silih berganti. Karena itu, kita tidak boleh larut di dalamnya. Ada apa sebenarnya? Mengapa kau tiba-tiba berkata begitu? Kukira tidak akan terjadi apa-apa di tempat ini. Kukira tak ada salahnya kita bisa tinggal di lingkungan istana. Memang tak ada salahnya, Ratanca. Aku hanya memperingatkan saja. Janganlah kau menjadi silau oleh kehidupan istana yang serba megah dan gemerlapan seperti ini. Kau harus tetap berjuang di atas keyakinanmu dan tetap menjalankan apa yang telah diamanatkan Bapak Wong. Bekerjalah dengan baik untuk orang-orang lain. Janganlah menjadi serakah dan sombong. Nah, Ratanca, aku sudah lelah sekali. Aku akan terbaring sebentar. Turun ketika kuda-kuda yang mereka tunggangi mulai menapak di tepian hutan tarik. Mengapa berhenti, Buni? Aku lelah. Aku ngantuk sekali, Kakang. Aku lelah dan mengantuk. Kalau begitu kita harus mencari tempat untuk istirahat. Tunggu, Kakang. Lihatlah, ada 2 ekor kijang melintas di balik semak belukar. Oh, lihat, Kakang. Rupanya ada seekor induk kijang sedang mengasuh anaknya. Oh, sungguh indah pemandangan ini. Apanya yang indah, Buni? Hanya 2 ekor kijang sedang bermain-main? Di mana letak keindahannya? Kok ini bagaimana? Jika aku menjadi induk kijang itu, pastilah aku mengalami kebahagiaan yang tiada taranya. Mengapa begitu? Kita sudah ditakdirkan menjadi manusia. Tentu saja kita harus mensyukuri keadaan ini. Mengapa kau ingin menjadi seekor induk kijang? Kau tidak mengerti perasaanku, Kakang. Aku ini seorang wanita. Aku ingin sekali seperti induk kijang itu. Lihatlah,
Dia kelihatan gembira sekali berlari-lari di samping anaknya. Oh, kapan aku mengalami saat-saat seperti itu? Kapan aku harus menggendong anakku? Suatu saat nanti, kau pasti akan menggendong anak-anakmu, Wuni. Anak-anak kita. Kita akan menggendong anak-anak kita dan mengasuh anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Oh, Kakang, tahukah kau apa yang kuidam-idamkan sekarang ini? Aku tidak ingin barang yang muluk-muluk. Aku tidak ingin barang yang serba indah dan gemerlapan. Aku tidak ingin rembulan jatuh di pangkuanku. Aku tidak ingin menggunakan 1000 macam perhiasan. Hanya satu yang kuinginkan sekarang, ialah melahirkan anakmu, anak kita, Kakang. Oh, alangkah bahagianya jika saat seperti itu tiba. Tapi kapan? Kapan? Sampai kapan kita harus menunggu? Sabarlah, Wuni. Orang yang sabar menjadi kekasih para dewata. Aku bukannya tidak sabar, Kakang. Tapi aku khawatir. Jangan-jangan aku gagal memberikan keturunan kepadamu. Jangan-jangan aku menjadi wanita gabuk. Oh, jangan-jangan aku menjadi butir-butir padi yang kosong. Aku takut sekali, Kakang. Kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak membakar dupa untuk sesaji. Percayalah, Buni. Para dewata pasti akan mengabulkan keinginan kita. Jika kita tetap berdiri di tempat yang benar. Jika kita tetap berjalan di jalan yang lurus. Ayolah, kita teruskan lagi perjalanan. Kita mencari tempat menginap. Dan besok pagi kita pasti sudah akan tiba di Majapahit. Ayo, Buni. Nah, duduklah, Nyai. Aku ingin bicara terus terang kepadamu. Soal apa, Kakang Ramapati? Aku harap kau tidak menjadi tersinggung. Dan kuharap kau tidak menjadi rendah diri dan merasa kusisihkan, ya. Apa yang kurencanakan ini semuanya menyangkut masalah kedudukan dan pangkat. Apa yang akan kutempuh ini menyangkut masalah hubunganku dengan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dan aku sangat memohon pengertianmu, Nyai. Jangan sampai nantinya kau menjadi salah paham. Soal apa, Kakang? Aku masih belum jelas. Nah, seperti kau ketahui, sekarang ini hubunganku dengan Gusti Prabu tidak begitu menggembirakan keadaannya. Tapi aku sangat berharap dengan kehadiran Nyai Paricara, maka hubunganku dengan Gusti Prabu bisa diperbaiki kembali. Hal ini penting, Nyai. Selama ini aku tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang kuusahakan selalu dipotong di tengah jalan oleh kelompoknya Lembu Sora. Dan Sang Prabu tidak mampu berbuat apa-apa. Aku rugi, Nyai. Kalau hal ini terus-menerus dibiarkan, kita semua bisa tersingkir. Kau tahu sendiri kan, putra-putri Gusti Prabu sekarang ini berguru kepada Sakawuni. Putri Tribuana Tunggadewi dan Putri Dyah Wiyat Sri Raja Dewi berguru ilmu kanuragan kepada Sakawuni. Sementara putra mahkota Pangeran Jaya Negara berguru ilmu kanuragan kepada Arya Kamandanu. Dengan begitu, keadaanku menjadi semakin sulit, Nyai. Aku semakin menjadi terpojok. Tapi sekarang ini aku memperoleh jalan keluar yang gemilang. Tapi ya itulah, Nyai. Aku sangat membutuhkan pengertianmu. Aku membutuhkan pengorbananmu. Maaf, Kakang Ramapati. Kau sudah bicara panjang lebar. Tapi aku belum tahu ujung pangkalnya. Aku belum tahu apa sebenarnya yang kau maksudkan dengan semua perkataanmu tadi. Begini, Nyai. Aku ingin minta persetujuanmu. Begini.
Bagaimana kalau misalnya Nyai Paricara itu kuambil menjadi istri? Apa, Kakang? Kau mau mengambil istri Nyai Paricara? Apa aku tidak salah dengar, Kakang? Tidak, Nyai. Kau tidak salah dengar. Aku bersungguh-sungguh. Coba, bagaimana pendapatmu? Ingat, Kakang. Usiamu sekarang ini sudah berapa? Apakah nanti justru tidak menjadi bahan olok-olok teman-teman semuanya, Kakang? Oh, tidak, Nyai. Ini bukan soal usia. Ini adalah usaha untuk memperkokoh kedudukanku. Lain tidak. Aku akan menggunakan Nyai Paricara sebagai alat untuk mendekati Gusti Prabu. Nyai Ramapati terdiam sesaat lamanya. Nampak dia kurang dapat menyetujui usul sang Ramapati suaminya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.